Halo Osa, apa kabar? Jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang material gonta-ganti suami. Tapi gonta-ganti suami bukan buat ngajarin mereka untuk gonta-ganti suami. Halo Osa, apa kabar? Jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang material gonta-ganti suami. Tapi gonta-ganti suami bukan buat ngajarin mereka untuk gonta-ganti suami, tapi untuk empowering woman gimana caranya. So, sebelum kita mulai, coba Osa kenalin siapa diri kamu. Jadi para pendengar saya dan pendengar kamu bisa tahu siapa kamu. Go ahead Osa. Aku Osa, temennya Ade dulu SMA. Sekarang hampir sama Ade, hampir umur 51 di Juni, ulang tahunnya hampir sama. Gemini, terus punya anak betul. sama 2 X koleksi. Jadi aku tuh nggak tahu ya gimana sih kok dia bisa gitu loh gonta-ganti suami itu. Kan biasanya kalau perempuan tuh mau ninggalin suami, aku nih personally takut financial gitu kan. Jadi pertanyaan aku, kok bisa, kok berani, padahal kan susah loh Om gitu. Maksudnya kalau gue kadang-kadang lebih bisa terima aja lah suami gue daripada cari yang lain gitu. Kalau lo kenapa bisa sih? Iya, tapi Dek, gua thumbs up sama lo ya. Maksudnya lo sampai sekarang sama laki, sampai sekarang sama yang sama. Itu juga kerja keras, itu lebih kerja keras daripada meninggalkan lelaki. Thumbs up, double. Ya, karena kita ngomong dari suami pertama dulu deh ya, mungkin dari suami pertama. Ya, suami pertama. Kenapa lu bisa ninggalin laki pertama? Padahal kan kita masih muda gitu ya, masih muda kan susah loh Om ninggalin suami, apalagi ngomong financial gitu. Coba yang bisa bikin lu udah gue angkat kaki deh gitu. Itu gimana caranya? Iya, kalau udah merasa kita nggak dihormati lagi, sesayang-sayangnya buat gue ya, secinta-cintanya, harga diri lu diinjek-injek, itu buat gue bukan laki-laki yang buat gue gitu loh. Berarti udah waktunya harus ninggal. Jadi gue nggak mikir soal duit, soal apa, soal harga diri. Kalau harga diri udah diinjek-injek, jangan deh, lu harus sayang sama diri lu. Dan gue juga nggak mau anak gue punya bapak yang injek ibunya. Jadi Osa itu waktu ninggalin suami pertama itu lagi hamil ya saya? Lagi hamil. Nah, itu dia. Lagi hamil. Itu dia buat... yang bikin gampang. Nah, kalau menurut gue lebih susah loh Om. Masalahnya kan gila lu bunting-bunting satu nih ya, satu mau tinggal di mana, ya kan? Terus ngebiayain hidup tuh nggak gampang kan? Ketiga, lu untuk kerja lagi bunting itu kan susah Nek, gitu loh. Iya, tapi bedanya di Indonesia sama di Belanda itu banyak ya soal duit. Kalau kita hamil, kita punya kerja, nanti kalau kita anaknya udah keluar, kerja yang tetap ya, anaknya udah keluar, nanti kita dibantu sama negara untuk cari oper, apa sih, bukan oper, apa sih namanya, kalau ibunya kerja anaknya kemana tuh? Neni. Iya, daycare. bukan neni tapi ke daycare. Ya, itu daycare. Yang bayar daycare itu tuh yang bayar 80% negara. Oke. Jadi waktu itu lu juga nggak bayar rumah sakit pas ngelahirin gitu ya Om ya? Enggak, karena insurance ya. Kita insurance. Oh, oke. Itu harus. Di Belanda, tinggal di Belanda harus ada asuransi. Asuransi itu mahal. Mahal itulah. Sekarang 160 euro sebulan. Lu sakit nggak sakit lu harus bayar. 160 euro per sebulan. Jangan, kita nggak usah khawatir, pasti itu ditunjang. Kalau di Indonesia kan kalau sakit, nggak ada duit, mampus lo. Iya, tapi kan gini loh, pas lu bunting itu ya, gitu, pas lu bunting ngelahirin anak kan lu nggak bisa kerja. Gimana caranya tuh ngebayar 160? Ada verlof. Apaan tuh? Lu kalau hamil 16 minggu dapat libur untuk 4 minggu sebelum melahirkan, lu boleh libur. Oh, cuti hamil. Terus verlof namanya. Nah, itu dapat cuti 16 minggu. Itu yang bayar tempat kerja. Jadi nggak usah khawatir. Jadi banyak yang support
dari negara, apalagi buat ibu-ibu yang single mom yang kerja ya. Jadi jangan khawatir, dan itu jangan takut. Tuhan kasih pintu yang ini tutup, yang ini kebuka pastinya. Nah kalau menurut lu apa sih yang sampai dah gue angkat kaki banget gitu kan? Maksud gue kalau lu bilang tadi, lu bilang lu nggak dihargain, itu kan everyday pasti ada gitu. Sampai lu bikin this is the day gitu loh. What is it that yang gitu loh. Gini, yang benar-benar gue sakit hati, kita hari itu janjian untuk ngelihat kamar buat Kelin, kamar baru, kamar tidurnya. Dia nggak datang. Jadi itu bener-bener, kalau lu sekarang aja nggak bisa datang untuk ngeliat kamar, gimana nanti kalau anaknya butuh sesuatu yang kalau udah brojol. Itu yang bikin gua, ini laki nggak bener. Kayak nggak ada tanggung jawabnya ya. Iya. Jadi ya, kayak nyepelein, anaknya belum lahir aja udah nyepelein. Sedangkan untuk jadi orang tua itu harus, apa sih namanya? Itu kerja keras ya, itu butuh. Kalau, bahasa Indonesianya gue suka. Pokoknya sekarang aja lu nggak bisa buat anak lu, gimana nantinya? Kan anak sakit, anak ini, anak itu. Dan bukan anak aja, gue bagaimana? Iya, oke. Terus karena kan abis itu gue denger dia sama cewek lain. Oke. Kalau yang kayak, ya memang gue sih juga selalu bilang sama laki gue, lu bikin gue susah nggak apa-apa, tapi jangan selingkuhin ya kan? Itu emang udah goalnya ya. Emang gue juga udah tahu udah. Nah, pas lu terima duit dari laki lu, child support dari kalau yang lo bilang 1,5 tahun itu ke lawyer kan? Itu berhenti nggak duit dari negara? Dari negara enggak, karena nggak ada hubungannya. Berapa lama lo single sampai lo punya suami yang kedua? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Terus gimana tuh rasanya jadi single mom? Happy. Jadi tapi kan mesti ngurus anak nek gitu. Masalahnya nggak ada waktu untuk yang lain-lain. Jadi kerja pulang anak, kerja pulang anak, kerja pulang anak, tinggal di nyokap. Tinggal di nyokap. Jadi masih ada yang masakin, masih ada yang cuci baju. Weekend gue capek, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan gue juga posisinya tempat kerja supervisor, jadi emang harus full time. Jadi emang nggak ada waktu buat mikir. Cuma mikir satu, gimana caranya ngasih anak duit, ngasih anak makan, ngasih anak mainan. Kita ngobrol di sini mau empower woman, bukan mau ngajarin gonta-ganti suami. Karena biar gimana pun juga sekarang banyak wanita yang di abuse tapi nggak berani ninggalin. Itu yang gue mau sebenarnya take a message, yang ngambil dari powerfulnya Oom nih ke powernya Oom tuh untuk begitu gitu loh. Maksudnya semua pernikahan pasti ada yang nggak benernya gitu ya. Selalu ada masalah. Pasti. Cuman kalau udah abuse, you have to leave, ya kan Om? Abuse tuh bukan cuman physical loh. Mentally abuse tuh juga ada. Ya, mentally abuse tuh contohnya nih, maksudnya as a single mom itu lu tinggal di mama, itu berapa lama sampai lu ketemu lelaki yang ini gitu loh. Gue yakin pasti lu kan juga ganti-ganti cowok selama itu kan Om gitu. Nggak mungkin lu cuman 5 tahun bener-bener 5 tahun gue single, abis itu mingle. Jadi 5 tahun bener-bener sendiri gitu, nggak apa? Nggak ada laki-laki, nggak pergi dugem-dugem juga. Bokap gue strength ya. Lu punya anak, lu di rumah. Jadi gue nggak boleh pergi juga. Kan? Terus awalnya bisa memulai single and mingle itu gimana nek? Bagus banget tuh bahasa. Gue tinggal sama temen gue. Jadi lo udah keluar dari mama gitu? Ya. Sama Kelin? Sama Kelin. Temen gue punya rumah, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, terus dia ngajak gue, yuk lu tinggal sama gue juga kesepian. Gitu. Jadi temen lo ini cewek dong? Iya, cewek. Tapi banyak orang-orang bilang dulu kita lesbi. Lucu ya. Gue rasa zaman kita tinggal baru nggak kira orang ngomong gitu kali Om. Karena kemana-mana berdua, bertiga. Gitu. Jadi lucu aja tiba-tiba bertahun kemudian dipikir mereka kita lesbi.
Terus Habis itu lu pindah ke rumah dia gitu kan? Lu tinggal di rumah pindah ke dia. rumah Terus dia, tetap kerja. Kelin udah ketemu bapaknya, jadi ke bapaknya dia sebulan 4 kali. Oke. Jadi Nah dalam itu baru lo mingle. minggel gitu ya. Iya, Karena kemarin kan gue mingle. bilang sama Om, gimana gitu caranya kalau udah seumuran gitu Iya. untuk ketemu sama cowok gimana? Kalau zaman sekarang kan swipe kanan swipe kiri ya kan, online gitu. Nah zaman lo tuh gimana gitu loh? Waktu itu sih karena kan temen gue kan masih muda ya, gue kan paling tua di antara teman-teman. Jadi tuh teman-teman gue tuh masih umur berapa sih ya, 10 tahun lebih muda gitu loh. Jadi mereka masih sekolah, masih baru selesai sekolah, masih dugem-dugem. Jadi nah Kelin kan udah ke bapaknya sebulan 4 kali. Jadi itu waktu 4 hari itu kita party-party gitu loh. Relax terus ya. Terus temen gue bilang, lu mau terus-terusan single? Maksudnya ya udah umur segitu ngapain sih? Tetapi lucu juga, ada have-nya juga. Lu tahu kan deh, dulu kan gue orangnya serius kan. Karena dengan mingle, jadi kita juga belajar untuk diri sendiri. Ya, gue kurang apa ya? Iya sih. Terus kayak gue pernah bilang kan, gue tuh kalau mau ninggalin, salah satu yang gue rasa ya, kenapa gue masih sama suami ini, banyak yang gue pikirin, apa gue masih laku gitu, kok lo masih bisa pede gitu loh kalau lo masih bisa laku gitu kan. Once you single mom, biasanya cowok kan malas terima cewek yang punya anak gitu. Di Belanda kulturnya tuh kalau lu punya anak laki, lu datang sama orang yang sama perempuan yang udah punya anak, orang tuanya tuh accept. Kalau di Indonesia selalu, dia kan udah punya anak. Nah, pasti itu nomor satu. Kayaknya kalau married terus cerai tuh kayaknya, wah lu perempuan gagal, perempuan apa sih namanya sih? Nggak bener lah. Nggak bener. Nah itu bedanya yang gue sama sekali nggak setuju, karena gue ngalamin juga gitu. Kalau di Belanda nggak ada bedanya. Gue itu sama apa namanya laki kedua tuh keluarganya tuh nyembah gue. Dibilang hebat, lu punya anak satu, gedein sendiri, malah bangga. Terus dari lu selama mingle gitu, dari sekian laki itu, kalau bisa pilih yang ini gitu loh. Karena waktu kita kenalan, dia email gue lewat kayak Facebook zaman dulu di Belanda, namanya Hives. Gue lagi di Venezuela, liburan sendirian. Dan orang-orang juga kadang-kadang bingung, lu liburan sendirian emang kenapa? Gitu loh. Pas that's salah satu empowering woman loh, bisa pergi apa-apa sendiri. Karena gue juga dulu pernah counseling, dia bilang gini, salah satu yang bikin empowering woman, lu pergi nonton sendiri, lu pergi makan sendiri, sendiri aja. Sampai teman gue bilang gini, lu bisa, apalagi ya, you have to date yourself, girls. Ya, you have to date yourself. You dress up pretty, go to the most fanciest restaurant. You respect yourself. Bener gak Om? Bener. Nah kalau si Om ini travel sendiri, gue juga sering sih Om. You know that, right? Go ahead Om. Ya lu tuh hebat deh, bener. Orang kalau gak kenal lu, susah jelasin. Nyebelin ya? Iya, susah jelasin. Gue harus menjelaskan berapa kali di SMA, kenapa sih lu begaul sama si adek? Mereka gak tahu sifat lu yang bener tuh bagaimana, gak tahu. Susah. Sendiri. Travel ya, by the way, terus travel, gue cek mail, ada mail dari, pas gue buka, dari temennya Vera, temen gue. Terus gue nggak nginget lagi, pokoknya dia mau kenalan. Terus gue bilang, ya udah, gue nanti pulang minggu depan kita janjian aja. Gue sama sekali nggak ada rasa nervous ya. Waktu mingle juga nggak ada, cuma pertamanya agak grogi. Pas udah itu sama sekali nggak ada nervous, sama sekali gitu loh. Emang gue udah, kata temen gue di sini, lu nggak punya urat kemaluan lagi. Itu mah dari dulu sih. Dari dulu sih. Ya, tapi nah pas kesini, pas ketemu, terus gue bilang, kan matanya kan biru gitu ya, terus tinggi gitu loh. Rambutnya salty gitu kan. Iya, pokoknya enggak, tuh cara ngomongnya tuh Dek, bener-bener sopan banget, kayak orang Solo lah. Kayak orang Indonesia lah. Terus bener-bener dengerin gitu loh. Dan gue kadang-kadang gue lupa,
kalau pacaran tuh pertama-tama emang selalu dengerin 2 tahun kelar biasa kan, dan gue lupa karena udah long time ago kan gue mau serius sama laki. Kelar tuh bahasa Belanda ya Om? Apa? Kelar tuh bahasa Belanda? Iya. Oh Kelar. gitu. Kelar tuh berarti Ya, karena bahasa Belanda. Iya, kalau Indonesia kelar, kalau Belanda KLAAR, kelar. Kelar. Oh oke, terus lanjut terus. Nah habis itu pokoknya pertama kali date langsung hati gue, wah ini cowok sopan banget, pokoknya sopan banget. Terus nyokap gue tuh mau ke Indonesia, gue bilang aduh kopernya harus ke Schiphol dulu. Ya udah gue anterin. Wah kayaknya gue bener-bener kayak putri gitu, diangkat gitu loh. Padahal baru kenal cuma seminggu. Ya di situ gue jatuh hati. Terus kita ketawa, gue bercanda segala macem. Terus gue bilang wah ini bisa serius sama dia. Dia sama ibu bapak gue respect. Dia masuk ke dalam. Kenakan Joris Kershoff, aangenaam, meneer Lose, mevrouw Lose gitu loh. Gue bilang wah. Terus nyokap gue aja kejebak. Kok ini sopan banget, gede, tinggi, pakai bajunya hitam, pakai koltra gitu kan, udah kayak Tom Cruise ya nggak? Aduh emang cakep banget sih laki-laki yang kedua itu emang. Udah kayak Tom Cruise, Bo. Terus akhirnya lu decided sama dia lah ya. Itu dari berapa lama? Dan gue gak nyangka kalau dia nanyain kawin ke gue itu dalam waktu 2 tahun, sebelum setahun apa kalau nggak salah. Buat gue cepet banget ya. Langsung nanya proposal gitu loh. Kita kan baru pacaran. Tapi hati gue juga sebenarnya udah ragu-ragu. Soalnya ada sesuatu yang gak klop. You guts bilang, ini gak bener Osa. Cuma gue egois. Gue kan selalu, gas. Gak usah dengerin. Itu sinyal-sinyal. Yang penting enak gitu ya. Yang penting enak. Bayangin kan kalau emang sains ya, 2 tahun pertama tuh masih ada dopamine, endorfine itu masih banyak bubbles-bubblesnya gitu loh. Nah pas udah ditanya nikah, gue langsung bilang iya. Kita duduk di Bali kalau nggak salah. Gue ke rumah lu nggak sih? Enggak ya? Enggak lah, lu nggak ke rumah gue. Enggak, yang sama ketiga baru gue mau ke rumah lo. Iya. Nah, abis itu pas dia abis nanya, gue bilang ya bulat gue mau nikah gitu loh, karena kan emang kepala gue bilang gue punya anak laki, gue pengen punya anak perempuan. Itu udah di kepala gue, udah semenjak gue punya Kelin, bilang gue harus punya adik gitu loh. Emang nggak enak. Gue bilang sama anakku juga gini, kalian kalau mau punya anak jangan bilang punya anak satu, mami jadi anak satu tuh nggak enak. Jangan. Jadi akhirnya pelarian ke sana sini ya Om ya. Egois juga punya anak satu. Iya benar. Nggak dengerin karena nggak pernah share. Betul. Dan kita sebagai orang tua kalau cuma bilang nggak, aku maunya cuma satu aja, itu egois buat kita sebagai orang tua loh. Ya. Kalau lu mati yang ngurus anak lu siapa nanti? Kalau nggak kakak beradik, bener nggak? Ya, bener nggak. Pokoknya kalau punya anak 2, 3, kalau gua kalau bisa kayak Angelina Jolie. Ya. Terus yang bisa lo ninggalin laki ini apa sebabnya dong? Itu berapa lama lo dari? Nah, dia itu kalau berantem dia selalu jelek-jelekin keluarga gue, terus jelekin nomor 1 dia jelekin keluarga gue. Lu keluarga apa sih lu? Keluarga lu punya apa sih? Gitu loh. Terus pokoknya dia mental ngomongnya itu sakit deh. Gue lebih baik digebuk ya daripada daripada mulut. Mentally abuse. Iya, itu benar-benar kalau berantem tuh dia gue sampai gue nangis deh. Gue udah nggak tahu lagi apa ya. Karena lelaki ada yang kayak gitu sih. For them it's a power for them when we cry gitu kan. Iya. Itu sebenarnya kadang-kadang lelaki yang kayak gitu tuh justru dianya justru nggak punya power di luarnya gitu, ya kan. Dan ternyata sifatnya dia yang kayak orang Solo itu sifat orang narsis. Jadi dia sayang gue pas udah dapet
Itu nyelip dari belakangnya judulnya ya. Oke, Itu berarti itu bener-bener mental abuse-nya itu kacau. Gue tuh nangis itu setiap hari. jadi lu Terus minta cerai udah begitu ya? Kan kayak iya, tadi pas gue gue bunting pun udah berantem gitu loh. Sedangkan gue terus mau itu nahan-nahan pergi itu sampai nunggu Chloe keluar. Karena kan gue selalu dengar dari orang-orang nanti kalau punya anak pasti dia berubah. Jadi gue coba aja deh. Itu jadi gue nelen-nelen kekejaman dia tuh udah berbulan-bulan gitu loh. Tapi gue bilang masa gue ninggalin laki lagi, anak gue bagaimana, kan ada Kelin juga gitu loh. Ternyata gue dengar dari pas Chloe lahir masih aja itu ya. Terus lucunya waktu Chloe lahir yang istirahat dia ada verlof 2 minggu. Lu bayangin di Belanda tuh kalau nikah punya anak, bini bunting laki-laki 2 minggu kerja buat anak. Bini tuh nyantek. Bini tuh diam aja karena lu udah 9 bulan gitu lah. Nah, gue juga gitu sama laki gue. Kalau gue beranak, gue kerjaan gue cuman ini breastfeed, gantiin, mandiin, semua kerjaan laki gue sih. Iya itu, dan gue juga nggak tahu karena laki pertama gue juga single kan. Jadi gue sama sekali nggak tahu kultur yang Belanda di situ. Gue sama sekali nggak tahu. Bayangin gue tinggal di sini udah lama, tapi soal itu gue nggak tahu. Karena teman-teman gue semua masih pada muda, gue sendiri yang baru punya anak gitu loh. Terus pokoknya sifat-sifatnya udah kelihatan, maunya gampang aja, udah deh. Tapi gue tahan-tahan, terus gue minta ke relasi terapi, terus dia bilang, kenapa gue relasi terapi, kan yang gila lu aja yang ke terapi. Iya, itu masih gue telen gitu loh. Akhirnya gue 9 kali ke terapi sendirian, terus dokternya bilang, Osa kita stop ya, lu gak bisa datang sendirian, kalau lu mau pernikahan lu, laki lu juga harus ikut. Terus habis itu laki pertama gue telepon gue masih ingat hari Jumat, gue pulang kerja siang, dia telepon gue, si Yerun juga cakep, by the way, dia telepon gue, Osa, Kelin tinggal di gue. Kenapa? Kelin nggak seneng kalian berantem terus dan gue harus melindungi Kelin. Gue langsung nangis deh, 2 jam gue nangis. Itu Jumat telepon si Yerun, kalau gue nggak sama Yoris nggak mau kerja untuk biar kita baikan, Kelin mau diambil bapaknya. Nah, ibu anaknya diambil, nggak mau. Sabtu pagi gue berangkat dari Yoris, nggak balik lagi. Cuma karena bapaknya Kelin nggak bahagia. Terus gue bilang, aduh ya Allah, gue egois banget. Selama ini gue nyoba-nyoba biar gue relasinya sama Yoris tanpa mikir Kelin, perasaan Kelin. Kan Kelin yang menyaksikan berantem. Kelin yang menyaksikan ibunya dihina-hina. Dia masih umur 10 tahun, tapi kan dia punya suara. Tapi dia gak berani ngomong ke gua, ngomong ke bapaknya. Terus di bapaknya suka sedih, berontak segala macam. Bapaknya telepon, ini gak bisa lagi Osa. Gua baru Osa, ya Allah, lu egois, ibu apaan? Jadi gua milih anak. Besoknya gua langsung, Yoris pulang, dia gua gak tahu dari mana. Terus gua bilang, gua pergi sekarang. Kenapa? Gua gak mau hidup gini, kita nggak mau kerjasama lagi untuk solve problem kita. Anak gua menderita, tapi anak gua yang gede lebih menderita, dan gua nggak mau itu. Udah kebanyakan. Padahal sebenarnya kan bapaknya si Kelin awalnya nggak baik juga sama lo ya. Tapi ada banyak peristiwa, gua nolong dia, akhirnya dia agak menghormati gua. Kan kita tadi udah ngobrolin tahu bahwa lo tuh udah sampai suami ketiga yang sekarang ya. Ya. Dan lu udah ninggalin si Yoris ya yang kedua ya? Ya, hebat lu. Ninggalin si Yoris yang kedua. Yang pertama Yorhan ya, right? Yerun. Ya. Yang
setelah lu ninggalin suami yang kedua karena Kaylin gitu ya, demi Iya, Kaylin judulnya. karena gue Bikin juga, kan. karena Chloe juga ya. Chloe itu waktu itu umur berapa lu ninggalin si 7 bapaknya? bulan. 7 bulan, oke. Ya. 7 bulan. Lu ninggalin bapaknya Kaylin, Ya. lu lagi hamil. Ya. Setelah lu kegagalan kedua kali gini, sebenarnya lu trauma gak sih, Nek? Gitu. Pastilah. Trauma Pasti. ya. Tunggu, sebelum kita ngomongin yang trauma untuk ketiganya ini ya. Kalau dari kegagalan kedua ini kan pasti lu bisa belajar dong. Nggak mungkin lu nggak dapat sesuatu dari suami pertama dan suami kedua. Kalau ada yang bisa dibenerin dari diri lu atau kejadian ini tuh kira-kira apa? Walaupun lu tadi udah ngomong bahwa lu udah ke apa namanya kapal counseling gitu ya. Tapi kalau lakinya nggak mau ya nggak bisa jalan. Namanya juga kapal kan nggak mau jalan sendiri gitu kan. Kalau misalnya sebenarnya sih nggak bisa juga karena dua-duanya orangnya nggak benar juga sih gitu kan ya. Iya, tapi gue juga nggak pernah mikir ke depan, mikir hari ini, besok juga nggak mau mikirin. Dan gue juga nggak tahu apa isi itu relasi, apa itukah pernikahan. Sebenarnya sebelum gue mau menikah, mau komitmen gitu, lo harus nanya dulu, sebenarnya nanti kalau kita mau nikah, kalau kita berantem, kita cari oplosingnya, cari oplosing apa sih bahasa Indonesianya? Solusi. Iya, jadi solusinya bagaimana? Karena orang berantem juga ada gaya A, gaya B. Karena gue juga tahu, gue komunikasi itu nggak benar soal relasi. Sampai sekarang pun gue harus kerja untuk diri gue. Gue tuh sama sekali nggak tahu kalau gue buat salah tuh harus minta maaf. Jadi gue tuh sering kalau gue salah, kita berantem, gue diem, gue pergi. Cuma masalahnya ini dua laki-laki gila. Tapi yang ketiga ini bener-bener thumbs up deh. Jadi gue tuh bener-bener belajar untuk komunikasi itu nomor 1. Kemarin kan udah bilang. Jadi sebelum Jadi basically pertanyaan gue yang tadi, kalau bisa dibenerin dari Osa dan pernikahan sebelumnya, belajarnya adalah komunikasi. Gitu kan? Nanya. Jadi yang sabar, dengerin. Menurut lu nih Om ya, kan lu bilang komunikasi. Kalau misalnya lu dari pertama komunikasinya bener, lu bisa nggak sampai sekarang tuh kawin sama suami pertama lu? Menurut lu gimana? Yang kan pertama nggak bisa. Ya, yang kedua mungkin bisa mungkin cerai juga, tapi dengan tidak yang drastis, yang bener-bener berantem. Maksudnya gue juga tahu bapaknya si Chloe, dia juga ada trauma dulu. Kalau gue mungkin lebih sabar, lebih tahu cara ngomongnya bagaimana, pasti relasi kita lebih baik. Jadi bukan salah dia juga. Cerai itu pasti diperbuat sama 2 orang, bukan 1 orang. Biarpun dia anjing segala macam, kita juga sebagai perempuan pasti juga ada salahnya juga. Jadi kalau gua komunikasinya dulu lebih kayak sekarang, mungkin kita cerai, mungkin enggak. Karena sekarang gua komunikasi sama bapaknya Chloe itu kayak temen deket. Lucu ya, nggak nyangka gue. Wow. Ya. Wow. Untuk walaupun anak, ya. Walaupun lu sebenarnya kemarin kita ngobrol, lu tuh nggak mau kawin lagi. Nggak. Karena lu trauma berantemnya kan? Aduh, Dek, lu ke konselor, ke Rehbang. Rehbang apaan tuh, Nek? Apa sih? Itu yang pakai toga itu apa? Ke judge, hakim. Ya, pakai hakim. Aduh, pokoknya karena kita nikah, yang pertama nggak nikah, yang kedua nikah. Kalau lu nikah untuk cerai itu susah di Belanda. Gitu. Cerai, punya rumah, beli rumah, itu hukum-hukumnya banyak. Terus lu kalau yang pertama kan, kalau yang dari pertama yang kedua lu ketemu minggel-minggel. Nah, suami yang ketiga ini lu dapetnya gimana?
gitu loh. Kan Sahabat salah gue yang satu yang salah satu yang bikin perempuan takut ninggalin suami, ntar gue ketemu lagi di mana gitu. Nah, itu oh yang ya, penting. nah enggak waktu gue pisah dari Yoris, kolega gue bilang, lu ngapain di rumah seharian? Ngapa-ngapain? Lu nggak mau jadi member dating site? Ngapain? Gue tuh hari Kamis, gue pulang langsung buat mau cari laki gimana, laki yang pinter masak, itu nomor satu. Itu malam. Besoknya, Dek, pas gue buka, udah 50 orang. Mampus. Terus 3 hari kemudian 100 orang. Gue sampai, enak juga ngobrol sambil setrika, ya nggak? Itu doang maksud gue gitu loh. Bukannya gue kekurangan. Karena lu punya anak 2, lu kerja full time, lu ngesibuk, Dek. Gue kan single mom yang kerja, gitu loh. Dan kalau lu kerja juga jadi ibu, lu dapet teks tuh sebulan, dulu sebulan 800 euro deh. Karena gue single mom yang kerja. Wow. Iya. Nggak apa-apain ya. Ada untungnya. Makanya gue juga nggak pernah takut gue single. Standar hidup medium itu di Belanda berapa sih? Oh maksudnya gini, kalau di Amerika nih, ini menurut gue loh, ini menurut gue ya. Di Amerika tuh standar Amerika ya lu $1.700 tuh udah hidup. Sama ya kurang lebih. Oke. Jadi $800 tuh udah gede loh dari negara ya. Iya. Karena gue kerja. Jadi negara kasih, oh lu single mom, lu kerja punya 2 anak lagi. Dikasih lagi, balik lagi duitnya. Jadi ada budget, ada ini, ada itu, pokoknya ada 4. Nah dapatnya tuh juga setiap hari tanggal 20, yang ini tanggal 23, yang ini tanggal 25. Jadi, terus akhirnya dari sekian ratus banyak lelaki yang kontak lo, kenapa Jerry gitu? Karena itu buat gue cuma ngobrol doang, bukan buat cari suami. Terus sama Jerry, temen gue, sahabat gue, kerja di satu kantor sama Jerry. Dia kerja jadi server restoran. Dan Jerry bosnya. Oke. Terus tapi temen gue ini suka motong rambut, jadi suka motong rambutnya si Jerry. Terus temen gue, lu harus datang hari ini. Kenapa? Karena bos gue mau datang jemput anaknya. Jadi anaknya dia main sama anaknya Jerry gitu. Main-main lah. Terus gue bilang, gue malas banget. Tapi lu harus datang. Bos gue lu harus kenal. Dia besok date sama cewek. Belum cakep segala macam. Tapi dia harus ngeliat lu. Pasti kalau dia ngeliat lu, pasti dia hatinya kayak lu. Padahal badan gue waktu itu 45 kilo deh. Itu gemuk kurus. Bukannya gimana-gimana, itu susah, struggle ya. Karena tetap aja di hati gue, kenapa gue gagal lagi. Udah 2 kali gagal soalnya ya. Iya, ini gue salah apa? Karena bukan salah dia aja, itu salah gue juga. Terus pas ketemu Jerry, bener, Jerry ngeliat gue bengong. Padahal gue udah buru-buru tuh, udah gak ada waktu, udah telat datang. Jadi pura-pura papasan, emang gue telat gitu loh. Karena anak gue juga bergaul sama anaknya Marsha, teman gue. Nah pas di situ, dan gue juga date sama yang di dating saat itu, masih ada kontak. Dan dulu yang belum mingle itu juga dia ketemu gue kontak juga. Jadi gue ada 3 proyek. Proyek A, proyek B, proyek C. Jadi gitu ya? Gue tuh sama sekali gak ada takut. Jadi kalau pernah app ya, salah ngirim. Karena appnya bareng-bareng. Aduh mati gue. Tapi gue jujur aja. Goblok dipiara tuh judulnya. Iya, gitu loh. Akhirnya, dan akhirnya kalau bisa sama dia gitu, masih Jerry terus. Iya, nah pas Jerry terus gue yang 2 ini mereka kualitasnya nggak oke gitu loh. Jerry, dan gue tahu Jerry tuh bapak yang baik dari temen gue si Marsha. Anaknya 3, cerai, kerja keras, posisinya bener-bener bagus, dan satu, dia pinter masak. Makanya temen gue si Marsha menggebu-gebu, lu harus kenal dia. Udah mati gue, males banget ya. Karena kan gue udah 2 proyek, masih 1 proyek lagi, nggak ada waktu gitu loh. Tapi pas ketemu Jerry, terus bener cuma gitu, kenalan, sudah. Terus seminggu kemudian, Mas,
Akhirnya lo sama si Jerry ini gitu kan. Jadi Iya, sadar karena dia orangnya baik gitu kan orangnya judulnya. baik. Terus gua bertamu ke dia, gua dikasih makan deh. Aduh bahagianya. Dikasih dikasih olive oil, pokoknya aduh, bener-bener dia yang, karena dia dulu pernah jadi chef kok. Pas gue denger dia bisa masak, wah hati gue langsung Luluh ya ini say. berarti dia bisa masak, berarti kan bisa ngurus. Masak kan harus ada urutannya. Itu masak itu kayak kunst ya, kayak seni. Jadi perempuan-perempuan single kata Oom cari laki yang bisa masak, karena masak Benar. itu harus spesifik, masak itu harus kesempurnaan, masak itu nggak bisa Ya. sembarangan. Gua Terus akhirnya langsung, itu lu masuk Juni, terus lu karena lu ada setan ini lu buru-buru tinggal di rumah Jerry gitu. ya, Itu bulan itu apa? Maret. Jadi pas gue pacaran bulan Januari, bulan Maret itu ada setan. Gue ngedenger terus ngeliat. Gue udah nggak berani lagi. Jadi gue takut, terus gue sama Di rumah kontrakan lo itu. Terus akhirnya iya. lu pindah ke rumahnya si Jerry. Langsung gue bilang. Bulan Maret itu? 2 minggu kemudian. Oke. April lah ya itu ya, kan. langsung. Masih 3 bulan pacaran langsung. Pertama-tama satu itu ada setannya. Terus lu sama si Jerry tuh dari tinggal bareng itu, dari pertama lo masuk rumah dia sama sampai sekarang tuh udah berapa lama? 10,5 tahun. Hah? 10 tahun? Lebih. Oh iya ya bener ya. Waktu lu itu sama si Kaylin, sama si Chloe kan masih 7 bulan. baru sama si Yoris ya. Iya. Ya. Jadi ngomong-ngomong sama si Jerry ini Oom terlama 10 tahun loh. Paling dia rekor. Karena Dia yang harus pertama aja dikasih. bunting aja belum. Belajarnya belum. Sama yang kedua cuman 8 bulan. Ini 10 tahun. Nih sama si Yoris gue udah 2 tahun. Ya pokoknya 2 tahun lah ya kurang lebih ya. Iya. 2 tahun sama sampai 8 bulannya sih. Prosesnya cerai juga 2 tahun. Jadi bener-bener kalau nikah cerai itu susah. Terus nih ya Om ya, pertanyaan terakhir gue nih Om ya. Menurut lu tuh ya, lu bisa sama si Jerry sama laki ini apa karena kitanya nih udah tua? Karena gue ngalamin salah satu catatan ya, she's about empowering woman. Salah satu menurut gue nih kuncinya gue bisa lama tuh karena gue bisa nerima laki gue kalau lagi nyebelin gitu kan. Maksudnya ya of course kalau yang kejadian Om tuh nggak bisa lah, maksudnya nggak bisa dipertahanin karena lakinya tuh nggak bener gitu lah. Tapi kalau gue kebanyakan karena gue pada saat dia aneh dia ngertiin gue, di saat gue aneh dia ngertiin dia. Lu tau nggak Om? Percaya nggak sih kita kan best friend ya, karena kita dua-duanya Gemini, ya kan? Lu tau gak laki gue apa? Gemini say. Jadi persahabatan gue sama Om juga gitu. Di saat gue error, gue nerima dia. Dia nerima gue. Di saat dia error, gue nerima dia. Iya kan Om? Iya. Dan itu pernikahan. Waktu, tapi gue terima. Ya, itu pernikahan gue Om. Gitu. Itu pernikahan. Jadi dia bisa ngerti juga gitu. Nah, menurut lo, gue rasa tuh karena gue juga udah makin kesini makin tua gitu kali ya. Tapi menurut lo bisa lama si Jerry ini apa karena lo pengertian lo udah lebih besar, karena kita udah tua jadi gampang untuk ngerti. Menurut lo gimana? Enggak. Karena dianya. Ya, untuk 2 tahun terakhir gue emang agak berubah. Tapi sebelumnya gue nggak berubah. Gue nggak takut. Jadi dianya berarti kan? Berarti dianya bukan bener -bener, karena kitanya ya? Bukan guanya, dianya yang bener-bener mau ngasih tahu. Osa, masa kalau kita berantem lu pergi aja sih? Nggak bisa, kita harus. Iya. Dia Jerry itu bener-bener laki yang bener-bener gue mikir gue gitu. Ya. Nah itu mungkin karena Jerry juga udah pernah punya anak, punya keluarga. Jadi dia tahu gue harus pertahanin ini gitu. Jadi personal karena dianya gitu. Kayaknya sama dengan laki gue. Dia juga ngelihat kalau gue tuh perempuan yang nggak punya kemaluan, tapi gue bisa gedein anaknya dia. Gue gedein anaknya dia 3 orang. Betapa itu sama style cousin, apa sih, sama mixed marriage ya, itu kerja keras. Dan gue kerja keras untuk keluarga, untuk anak.
Mixed Dan marriage Jerry itu lihat beda itu. loh Om. Ya, Kita namanya blended marriage. blended. Jadi poinnya adalah Om bilang dia bisa mempertahankan pernikahan ini sampai selama ini ya karena Jerry-nya. Iya, Sebenarnya tapi awalnya guanya juga kerja keras untuk keluarga dan dia lihat itu. Kalau gua worth it gitu, lu nggak bisa. Gua sayang sama lu, gua bilang gitu. Anak-anak sayang sama lu, anak gua sama anak lu nggak bisa. Three is a charm. Ya. Three is a charms. Oh ya, Drik is Hebsrecht. Iya kan. Ketiga kali yang juaranya gitu. Iya. Yang ketiga tapi kalinya tetap juara. Aja sampai sekarang kayak lu, gue kadang-kadang sih bilang hebat juga ya si Ade. Kok bisa sampai sekarang sama laki lu? Apa rahasianya? Itu Tapi gue mau kasih tahu ya. Best friend itu emang benar-benar ada gunanya gitu. Makan. Ini Wan bilang gini, lu mesti terima itu paketnya Pak Rik gitu. Lu dulu enaknya Pak Rik, lu ngerasain gitu. Sekarang dia udah tua, maksudnya udah berumur. Karena lakinya si Wawan tuh, gue sama laki gue beda 20 tahun, dia bedanya 30 tahun sama lakinya si John. Lo dia itu udah tua, udah gitu dua laki itu nggak pensiun itu kan kalau dia pensiun tuh kayak udah nggak punya harga diri gitu kesannya. Itu lu mesti ngerti kata dia bilang gitu. Itu paketnya dia. Lu nggak bisa giliran nggak enak lu ninggalin dia kata dia gitu. Gue digituin masih Wawan. Iya benar karena Dewi Motik juga bilang kalau nggak pas-pasin aja. Gue kan bilang sama Wawan gini. Wan, gue tuh orang suka jalan-jalan gitu loh. Gue suka travel. Tapi laki gue ini udah umur segini nih. Ya udah jalan-jalan. Pergi aja sendiri gitu. Gue bilang gitu. Kok gue sekarang makin tua ini gue justru lebih manja. Padahal gue dulu travel aja sendiri gitu loh. Sekarang mau ditemenin. Iya, gue lucu gitu. Jadi bilang ini, elunya berubah dek, laki lu juga berubah. Dan itu lu mesti terima. Itu paketnya gitu loh. Dan menurut gue, gitu. Om, kita udah ngobrol udah lama. Jadi terima kasih udah diajar-ajarin semuanya. Supaya teman-teman yang denger ini, mudah-mudahan gue jangan sampai punya empower begitu ya. Sejengkel-jengkel laki gue, telepon aja Wawan kali ya gitu. Jadi poinnya adalah tetap harus punya wanita, jadi seorang wanita itu harus segar dalam segala hal gitu loh. Segala hal dalam segala financial, secara mentally, secara hati. Betul kan? Hati nurani itu yang paling penting. Ya kan? Iya, jujur sama terus diri sendiri ya. Ya, gue juga bersyukur gue punya nyokap gue di sini dulu. Dan itu juga sesuatu yang mungkin gue nggak takut. Nyokap gue di sisi gue. Jadi gue tuh sama sekali ngambil keputusan nggak takut karena nyokap gue beside me. Gitu. Terus dan gue punya temen yang support gue. Gitu. Tapi soal ngambil keputusan sih dengerin hati dan jangan berantem sama bekas suami yang punya anak bareng, jangan. Karena anaknya kasihan. Kalau bisa jangan cerai, walk it out ya. Jadi itu last message lo. Ada lagi yang lo mau tambahin Om? Dan lihat perkawinan itu sakral. Jangan bilang iya aja. Oh gua dipropose, yes, nih, mikir dulu. Apa dia benar, apa dia pikir 100 kali. Karena kawin itu gampang. Menahankan perkawinan itu lebih susah. Betul. Ya udah Osa, terima kasih udah waktunya dan semoga teman-teman bisa belajar banyak. Tungguin episode kita yang berikutnya ya teman-teman. See ya. Bye Om. Bye.